안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Korea yang berjudul Cinderella. Hayo kita mulai. Seorang gadis bernama Sukyung akan menjalani operasi plastik guna menunjang kecantikannya. Dokter yang menangani operasi kebetulan adalah ibu temannya yang bernama Hyunsu. Sewaktu Sukyung ditinggal sendirian di ruang operasi selagi dokter menyiapkan peralatan, ada sesosok hantu perempuan yang merangkak masuk ke bawah meja operasi. Sebelumnya, Hyunsu dan ibunya berencana akan merayakan ulang tahunnya dengan mengundang beberapa temannya ke rumah. Kembali ke gadis belia yang bernama Sukyung. Operasi permak wajahnya berhasil dan sekarang dia menjadi model untuk pembuatan patung tanah liat oleh teman-temannya di kelas seni. Anehnya, ketika sebuah pisau menggores wajah patung, hal itu seakan mengenai wajah aslinya. Dia pun sontak berteriak dan berlari ke depan. Di sana ada suara seseorang yang berkata, "Aku ingin wajahku kembali tapi tidak tampak ada orangnya." Temannya muncul dan menanyakan apakah dia baik-baik saja, di mana ternyata dia hanya berhalusinasi. Malamnya pesta ulang tahun pun berlangsung tapi hanya Hyunsu dan teman-temannya. Ibunya dilarang bergabung bersama mereka. Selama para remaja itu asik menyanyikan lagu ulang tahun, si ibu melihat baju yang modelnya sama dan jumlahnya 2 buah yang akan dijadikan kado untuk Hyunsu. Lagi seru-serunya di atas, lilin tiba-tiba padam padahal tidak ada yang meniup. Mereka menyalakan lilin kembali tapi Sukyung entah kenapa tampak cemas. Sukyung yang diolesi krim kue di wajahnya segera membersihkan diri di toilet. Tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang berkata cantik. Setelah itu dia mencuci muka dan lagi-lagi berhalusinasi melihat wajahnya yang hancur di kaca. Teriakan Sukyung terdengar sampai ke telinga ibu Hyunsu dan dia pun naik untuk memeriksa apa yang terjadi. Sukyung menyalahkan teman-temannya yang jahil dan langsung pamit pergi. Setelah itu entah apa yang terjadi, Sukyung mengunci diri di kamar. Hyunsu yang mendengar kabar itu segera pergi ke rumah Sukyung bersama ibunya. Dia masuk ke kamar Sukyung dan mencoba berbicara dengannya sedangkan para ibu-ibu di luar. Sukyung berkata dia merasa wajahnya berubah setelah operasi. Hyunsu mencoba menenangkannya dengan menyarankan dia untuk berkonsultasi kembali dengan ibunya, tapi dia menolak dan melarang siapapun untuk masuk ke kamarnya. Lagi-lagi dia merasa seperti ada yang berkata, "Aku akan membuatmu cantik." Sukyung mulai ketakutan lagi dan berkata, "Itu bukan wajahku." Sekarang dia semakin halu dan berteriak, "Kembalikan wajahku." Pikirannya semakin kacau dan kali ini dia mengusir Hyunsu untuk keluar, lalu mengunci pintu. Dia bercermin di serpihan cermin yang pecah dan lagi-lagi suara aneh itu terdengar yang berkata, terlihat ada bayangan yang lewat di belakangnya dan sekarang pindah ke depannya. Sebelah mata terlihat sambil berkata, "Aku akan membuatmu cantik." Setelah itu Sukyung berteriak dan dia ditemukan sudah tergeletak di lantai dengan melukai wajahnya sendiri. Besoknya di kelas seni, orang-orang mulai bergosip tentang Sukyung. Hyunsu tidak terima dan menyuruh mereka untuk berhenti omong kosong dan di saat adegan akan cakar-cakaran, lampu tiba-tiba padam. Entah jadi apa enggak, cerita lanjut ke ibu Hyunsu yang memakai ponsel anaknya untuk menelpon Song An dan memintanya menjaga Hyunsu. Setelah itu dia mencoba menelpon ke nomor lain dan terdiam mendengar suara yang familiar. Malamnya, Hyunsu sedang menjalani treatment kecantikan yang dibantu ibunya. Setelah itu ibunya meninggalkannya untuk beberapa saat dan menyuruhnya untuk tidur sejenak sambil menunggu masker wajahnya kering. Saat-saat seperti itu dia seperti mengingat sebuah kejadian di mana temannya yang berteriak mempersalahkan ibunya. Sepasang tangan datang dan memijit wajahnya lalu menekan keras di bagian mata Hyunsu. Dia kaget dan segera melepaskan maskernya. Ibunya datang dan mengira dia pasti sudah bermimpi buruk lalu menenangkannya. Setelah membersihkan wajah, Sukyung menuruni tangga dan teringat akan masa kecilnya dulu yang dilarang ibunya untuk pergi ke sebuah ruangan. Kini dia mencoba mencari tahu apa isi dari ruangan terlarang itu. Sukyung melihat sebuah file yang terletak di meja dan menemukan sebuah foto yang tidak begitu jelas tentang apa. Dia kaget di mana ibunya sudah berdiri di belakangnya dan berkata dia tidak diperbolehkan untuk berada di tempat itu. Besoknya, dua gadis muda yang juga adalah teman Hyunsu mulai bertanya-tanya tentang hasil operasi wajah mereka dan kembali menemui ibu Hyunsu.
Di sana, ibu Hyunsoo mengatakan bahwa operasi mereka berjalan baik dan tidak ada masalah. Setelah teman-temannya pergi, ibunya menemui Hyunsoo dan terlihat anak ini masih bete dengan ibunya. Dia kembali ke kamarnya dan melihat sebuah foto yang dia dapat dari ruangan rahasia ibunya yang bertuliskan tahun 1994 Choi Hyunsoo sebelum operasi. Dia langsung menyembunyikan foto itu sewaktu ibunya datang. Hyunsoo lalu bertanya kepada ibunya apakah dia yakin bahwa telah kehilangan semua foto-foto sewaktu dia masih kecil dulu. Ibunya terdiam dan Hyunsoo meminta ibunya untuk meninggalkannya sendiri karena dia masih banyak tugas. Setelah itu terdengar dia menelpon ayahnya dan membuat janji temu. Hyunsoo diantar oleh temannya dan ibunya diam-diam mengikutinya dari belakang. Tujuan dia bertemu dengan ayahnya adalah menanyakan tentang foto itu. Ibunya yang sedang menunggu di mobil teringat akan masa lalunya. Jadi ceritanya dulu, ibunya membawa Hyunsoo bersamanya di mobil. Si ibu yang bernama Yoonhee meninggalkannya sebentar karena hanya ingin memberikan sebuah dokumen kepada ayahnya. Tak disangka Yoonhee menemukan suaminya yang sedang asik berselingkuh dengan perempuan lain. Sewaktu mereka berantem-berantem itu, tiba-tiba mobil yang terparkir meledak entah karena apa dan Hyunsoo mengalami luka bakar yang sangat serius. Saat itu dokter sudah menyerah dan menyarankan ke pihak keluarga untuk merelakan putrinya, tapi Yoonhee kekeh anaknya harus tetap diperjuangkan. Setelah itu, dia ke gereja dan berdoa. Seorang anak mengira dia adalah ibunya dan akhirnya dibawa pulang. Anak itu bermain ke sana kemari dan ada satu tempat yang tidak boleh dia masuki. Dia pun sempat bertanya siapa yang berbaring di atas sana, apakah dia sakit? Yoonhee tidak menjawab pertanyaan itu dan selayaknya anak-anak juga cuma seperti angin lewat. Kembali ke saat ini, setelah Hyunsoo pergi, Yoonhee menemui mantan suaminya dan bertanya sudah berapa lama dia berhubungan dengan Hyunsoo tanpa sepengetahuannya. Suaminya mengatakan anak mereka Hyunsoo sebenarnya sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Walaupun anak gadis itu mempunyai nama yang sama, tapi tetap saja bukan anak mereka. Suaminya menegaskan kembali bahwa anak itu hanya gadis temuannya yang dulu dibawa pulang, tapi Yoonhee terus mengingkari dan berkata Hyunsoo itu putrinya dan tidak akan bisa ada yang mengambilnya. Malamnya ketika hujan deras, akhirnya Hyunsoo pulang ke rumah dan berkata maaf kepada ibunya. Setelah ibunya mengelap kering rambutnya, dia berjalan naik ke atas dan bertepatan dengan bel pintu yang berbunyi. Yoonhee menanyakan siapa yang ada di depan lewat speaker, tapi tidak ada yang berbicara. Betapa kagetnya dia sewaktu melihat layar yang menangkap wajah Hyunsoo di luar. Jadi yang asli ini yang mana sekarang? Hyunsoo yang sedang di luar pun akhirnya masuk ke dalam dan sepertinya dialah yang asli, dilihat dari sikapnya yang masih ngambek dengan ibunya. Ibunya bertanya ada apa dengannya dan Hyunsoo lalu menjawab dia bukanlah putrinya dan hanya pengganti putrinya yang sudah mati. Hal itu membuat ibunya menamparnya. Hyunsoo pun berlalu begitu saja dan menangis di kamar. Di lantai tiba-tiba banyak air yang menggenang dan Yoonhee pun memeriksa ke kamar mandi. Sekilas sebelum dia masuk seperti ada tangan yang keluar dari bathtub, lalu kemudian masuk lagi. Ada suara gadis yang berkata, "Ibu, mandikan aku." Air terus mengalir keluar. Hyunsoo lalu membuka pintu dan melihat ibunya berjalan lewat. Ranjang Hyunsoo seperti ada yang menempati dan di saat dia duduk di ranjang, ada segepok rambut yang nempel di belakangnya. Hyunsoo membuka selimut itu dan kaget melihat ada sesosok perempuan berpakaian hitam yang tidur di sana. Dia berteriak kencang dan sosok itu menghilang. Besoknya Hyunsoo menelpon temannya Song-eun dan memperlihatkan brosur anak hilang 12 tahun yang lalu padanya. Itu adalah foto Hyunsoo dulu. Di kelas seni ada seorang siswi yang sedang melukis dan tiba-tiba wajahnya dicengkram oleh tangan hantu. Setelah itu dia menjadi aneh dan temannya sampai bengong melihat dia. Di rumah, Yoonhee melihat sesuatu yang entah apa itu yang seperti kaca retak. Kembali ke dua gadis ini. Sekarang mereka saling mengoreksi wajah satu sama lain dan berkata, "Aku akan membuatmu cantik." Dari yang baik-baik aja menjadi meneteskan darah pelan-pelan. Di mana dua gadis itu masih sibuk bermain, Hyunsoo dan temannya masih meneliti foto sewaktu kecilnya dulu yang memperlihatkan warna mata yang berbeda dengan sekarang. Mereka lalu masuk ke ruangan seni dan berteriak histeris melihat kedua temannya yang penuh dengan darah. Segera setelah itu, polisi dan ambulans pun sudah sampai di TKP. Yoonhee yang mendengar berita itu pun panik mencari anaknya. Nah, jadi ternyata semua anak-anak yang tewas itu pernah dipermak wajahnya oleh Yoonhee. Hyunsoo juga menyadari bahwa wajahnya sudah berubah.
Setelah itu dia berlari pulang dan mengingat tentang ruangan rahasia ibunya dan sekali lagi menyelinap masuk ke dalam. Sewaktu dia sedang asik melihat-lihat file, pintu tiba-tiba terkunci sendiri. Air menetes dari atas, ponsel nggak dapat sinyal dan lampu seadanya pun pecah. Ada satu gambaran aneh di mana Hyun-soo berbaring di meja operasi bersama seseorang di sampingnya. Dulu sewaktu Hyun-soo kecil, Yoon-hee melakukan operasi wajah dan tadinya berencana menghabisi salah satu dari mereka, tapi ternyata dia belum setega itu. Dalam masa pemulihan, Hyun-soo suka sekali mengintip dan melihat anak-anak yang bermain di luar, lalu membandingkan wajah mereka. Ibunya berkata akan membuat wajah yang cantik untuknya. Sewaktu beranjak remaja di mana Hyun-soo sedang merayakan ulang tahunnya, Hyun-soo satunya lagi berjalan keluar dan langsung dicegah oleh ibunya. Gadis itu terus berkata menginginkan wajah yang cantik juga pesta ulang tahun. Dia dikurung di dalam sebuah ruangan dan anak itu terus menangis dengan mengatakan hal yang sama. Gadis itu mengingat kembali masa-masa ibunya yang mengatakan akan membuatkan wajah yang cantik untuknya. Kembali ke momen sekarang, Yoon-hee tampak ingin membuka perban wajah anaknya, lalu telepon berbunyi bersamaan dengan seorang dari mereka yang ditarik ke meja operasi. Dia menjawab telepon yang ternyata dari Song-eun. Yoon-hee berkata Hyun-soo baik-baik saja, lalu meminta Song-eun untuk tidak menelpon lagi. Kita kembali ke masa lalu. Jadi sewaktu Hyun-soo yang menangis berkata dia ingin merayakan ulang tahun, ibunya akhirnya membawakan kue tart ke dalam ruangan gelap itu sambil bernyanyi. Tapi siapa sangka yang dia temukan justru Hyun-soo yang sudah mengakhiri hidup. Cerita lanjut ke saat Hyun-soo yang masuk ke dalam kamar itu. Di sana terlihat ada gambar anak kecil yang ditulis bernama Hyun-soo dan satunya lagi saya. Dia membuka sebuah lemari yang isinya banyak sekali topeng wajah. Di sana juga ada sebuah buku harian yang isinya tentang keinginan seorang anak yang ingin bermain bersama kakaknya, tapi selalu dilarang oleh ibunya. Keinginan untuk bersekolah seperti saudarinya dan di lembaran berikutnya tentang kekecewaannya di mana wajah Hyun-soo harusnya adalah kepunyaannya. Sebuah kemarahan yang terasa ingin menghabisi saudari dan teman-temannya. Entah apa yang dilihat oleh Hyun-soo yang pasti dia berteriak histeris. Di tempat lain ibunya tampak memeluk Hyun-soo yang sambil berkata, "Kenapa ibu lama sekali? Ibu bilang akan kembali lagi setelah 100 malam." Song-eun yang merasa tidak beres pergi ke rumahnya dan mengatakan dia baru saja berbicara dengan ibunya di telepon. Ibunya terdengar aneh di mana dia mengaku sedang bersama Hyun-soo. Mendengar itu Hyun-soo langsung mencari ibunya ke dalam. Song-eun mau gak mau ikut ke dalam rumah yang super gelap itu. Dia menyalakan lighter dan memanggil Hyun-soo. Seorang gadis muncul dan berkata Hyun-soo tidak berada di sini dan aku adalah yang asli. Dia marah dan berteriak dia adalah anak yang asli sambil melepaskan topengnya. Entah apa yang terjadi dan Hyun-soo menemukan Song-eun dalam keadaan pingsan. Ibunya muncul dan memanggilnya. Hyun-soo menanyakan kenapa ibunya melakukan ini semua dan berkata dia tidak peduli dengan wajahnya karena yang dia inginkan adalah ibunya. Si ibu tidak menjawab dan malah memperhatikan wajah Hyun-soo sambil berkata, "Lihat wajahmu sudah mulai aneh," lalu menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Dia dibawa ke meja operasi dan ibunya berkata sudah saatnya wajahmu kembali. Di samping juga terlihat ada sosok Hyun-soo satunya lagi yang seharusnya itu sudah mati. Ibunya berkata akan membuatkan wajah yang cantik untuknya. Dia lalu melepas topeng wajahnya dan mulai mengiris wajah Hyun-soo. Hyun-soo memohon kepada ibunya agar jangan menghabisinya dan mengingat saat-saat bersama dengan ibunya. Entah kenapa ibunya oleng dan terjatuh. Mayat itu menoleh ke arahnya dan bangun. Dia mendekati Hyun-soo sambil berkata, "Kembalikan wajahku," dan semakin lama semakin terdengar marah. Ibunya tersadar kembali dan menyuruhnya untuk tidak melakukan itu juga meminta maaf. Pada akhirnya ibunya pun pergi bersama hantu itu. Biar nggak bingung, jadi yang menjadi hantu itu adalah anak pungut yang ditukar wajahnya ke anaknya yang asli. Tamat. Kenangan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bertahan selamanya. Kita mungkin merasa senang hari ini dan sedih keesokan harinya. Waktu itu berharga dan seharusnya tidak terbuang. Nikmati hidup dan jangan menghitung hari, tapi buatlah harimu berarti. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.